Shalom, selamat pagi. Sate pagi ini masih kita bahas mengenai datanglah kerajaanmu dengan subtema kerajaan dunia yang rusak. Sir Arnold Toynbee, seorang sejarawan dari Inggris, mengatakan sejarah umat manusia selama 6.000 sampai 7.000 tahun ini membuktikan apanya ditulis Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Dunia ini menuju kepada maut. Dunia ini menuju kepada kerusakan. Setiap orang demikian. Setiap kerajaan demikian. Setiap rakyatnya demikian. Setiap penguasa, presiden atau rajanya juga demikian. Sir Arnold Toynbee mengatakan setiap dinasti mau menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Tetapi dia bertanya, apakah ada zaman yang sungguh-sungguh telah mencapai tujuan yang seperti ini? Selamanya tidak ada zaman manapun yang sungguh-sungguh mencapai tujuan seperti ini. Ketika kita bisa mengejar kemakmuran yang diharapkan, kita tidak berdaya untuk membagikan kemakmuran itu sama rata kepada seluruh rakyat. Maka, idealisme kita senantiasa menjadi sia-sia. Orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin. Hal ini bukan saja terjadi pada negara yang terbelakang. Pada tahun 1956, ketika berkhotbah di Moskow, Rusia, mendapati bahwa di sana juga ada orang yang sangat miskin dan ada yang sangat kaya. Karena komunisme juga tidak berdaya mencapai suatu masyarakat yang ideal seperti yang mereka harapkan. Ketika satu negara mengejar dan menuntut kemakmuran bagi negara itu, akan ada banyak orang lebih pintar daripada orang lain untuk mendapatkan uang lebih banyak. Banyak pemerintah ketika menyadari bahwa sebagian orang menjadi lebih kaya dan semakin kaya, maka pemerintah mulai membatasi secara hukum. Tetapi selamanya ada orang-orang yang lebih pintar dari pemerintah. Mereka mencari celah hukum untuk bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan. Maka banyak pemerintah juga tidak berdaya. Orang yang kaya menjadi majikan pemerintah. Uang bisa menyebabkan setan melayani kita. Tetapi di sini membalikan kalimat ini, barang siapa melihat uang lalu melayaninya, dia itulah setannya. Banyak pejabat tinggi pemerintah melayani orang-orang kaya. Maka di Jepang dan di negara-negara yang maju banyak orang tidak mau menjadi pejabat pemerintahan. Mereka lebih suka menjadi rakyat biasa sehingga bisa menjadi sangat kaya daripada menjadi pejabat tapi miskin. Ketika banyak orang hanya ingin mendapatkan kekayaan, maka sedikit sekali orang memikirkan orang lain. Setiap orang memikirkan dirinya, walaupun memiliki banyak uang, tetapi tidak ingin membantu orang lain. Orang yang kaya mengharapkan dengan kekayaannya dan mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Ini adalah sifat dosa manusia. Ini adalah keegoisan manusia. Selamanya hal ini tidak bisa diubah, maka orang yang kaya menjadi semakin kaya. Orang yang miskin menjadi semakin miskin. Di dunia ini tidak ada kerajaan yang beres. Di dunia ini tidak ada pemerintah yang sempurna. Tidak ada ide yang paling ideal dalam pemerintahan di dunia ini.
Semua konstitusi ada kelemahannya. Semua pembuat konstitusi selalu ada motivasinya sendiri. Semua orang yang membuat hukum selalu memikirkan keuntungannya sendiri terlebih dahulu. Ketika dia menyusun hukum-hukum yang membatasi setiap orang, itu adalah untuk membatasi orang lain dan bukan untuk membatasi diri sendiri. Itulah kelemahan dari hukum manusia. Psikologi gagal karena dalam psikologi, setiap psikolog melihat dirinya sebagai penyembuh umat manusia. Dia seperti orang yang mau menyembuhkan seluruh dunia, lalu orang lain dijadikan sebagai objek untuk diatur dan disembuhkan. Padahal waktu dia sekolah, dia studi psikologi pun mungkin karena ingin mengetahui isi dari hati, rahasia orang lain. Itu sudah tidak sehat. Psikologi dari Sigmund Freud sampai Carl Jung, sampai Watson, sampai Adler, sampai Otto Rank, saya percaya suatu hari akan pudar karena firman Tuhan sudah memberikan cara lebih tuntas bagaimana mengerti hati manusia. Jikalau teologi tidak mengutamakan Tuhan, jikalau psikologi tidak mengabdi kepada Tuhan, jikalau politik bukan untuk kemuliaan Tuhan, jikalau ekonomi bukan untuk melayani Tuhan dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat, semua itu untuk menjadi kerusakan yang kita lihat dalam dunia ini. Selama 20 tahun terakhir ini, orang-orang kaya di Amerika sudah berbuat dosa begitu besar. Mereka itu seharusnya bertobat. Melalui orang seperti Bernard Madoff, ada ratusan hingga jutaan orang yang ditipu, sehingga dia harus dijatuhkan hukum 150 tahun penjara. Waktu orang jurnalis bertanya kepada dia, "Madoff, apa yang kau rasakan?" Dia berkata, "Saya tidak mengerti mengapa orang begitu mudah ditipu. Inilah salah satu orang kaya paling besar di dunia." Dia akhirnya menangis karena istrinya sudah marah sekali dan ingin bercerai dengan dia. Satu anaknya sudah bunuh diri dan dia dijatuhi hukuman penjara 150 tahun. Dia telah menipu berjuta-juta orang, merugikan berpuluh-puluh triliun uang yang dititipkan untuk dikelolanya. Penipu terbesar dalam sejarah ini waktu ditanya, "Apa yang kamu rasakan, Mr. Madoff?" Ia mengatakan dia tidak mengerti mengapa manusia begitu gampang ditipu. Begitu banyak ekonom, begitu banyak orang kaya memakai penipuan yang paling halus untuk merampok uang dari banyak orang yang tidak sadar uang mereka telah dirampok dari mereka, dicuri dari kantong orang lain tanpa mereka dapat dihukum, karena mereka mengetahui hukum lebih banyak dari ahli hukum yang akan menghukum mereka. Mereka mengetahui bagaimana melarikan diri dari hukum dan tidak usah dihukum oleh pemerintah. Negara-negara di dunia tidak beres. Semua kerajaan di dunia harus hancur. Kerajaan di dunia ini akan menjadi kerajaan Allah dan Kristus. Inilah satu janji di dalam kitab Wahyu. Pada suatu hari, kerajaan-kerajaan dunia ini akan dihancurkan dan diganti menjadi kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Itu sebab kita berdoa, "Datanglah kerajaanmu."
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih dapat belajar mengenai seri doa Bapa kami. Biarlah kami semakin melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena di dalam pemerintahan, di dalam dunia ini banyak hal-hal yang tidak beres. Kiranya Tuhan dapat mengampuni kami semua ya Tuhan. Dengar seru doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.